Halo, perkenalkan nama saya Lucia Margareta dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2004449. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Pentingnya Menguasai Asing di Era Globalisasi. Dalam jurnal saya kali ini ada beberapa bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang abstrak yang memiliki kata kunci bahasa asing, dan negara. Bahasa adalah cara manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata ataupun gerakan. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, dan bahasa inilah yang dapat kita sebut dengan bahasa asing. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara mulai menjalin kerjasama dengan negara lainnya dalam bidang tertentu, termasuk Indonesia. Dalam kerjasama tersebut tentunya dibutuhkan bahasa sebagai penghubung komunikasi antara satu negara dan negara lainnya. Di era globalisasi seperti ini, menguasai bahasa asing tentunya memiliki banyak manfaat, tetapi kita tidak dapat melupakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Sejak lahir kita sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Contohnya saja bayi yang merengek untuk meminta susu atau sakit dan sebagainya. Hanya saja kita sebagai orang dewasa belum tentu dapat memahami apa arti bahasa bayi tersebut. Mengapa orang dewasa tidak bisa memahami bahasa bayi tersebut? Karena seiringnya bertambahnya usia, manusia dilatih oleh orang tua, teman, dan lingkungan untuk menggunakan bahasa yang dapat dimengerti manusia lainnya. Bahasa itulah yang menjadi beragam di tiap daerahnya. Contohnya saja, Indonesia memiliki banyak pulau, memiliki bahasa di daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan bahasa yang dimiliki negara-negara lain. Bahasa itulah yang dapat kita sebut dengan bahasa asing. Seperti yang sudah saya sebutkan di abstrak sebelumnya, seiring berjalannya waktu, berbagai negara mulai menjalin kerjasama dengan negara lainnya dalam bidang tertentu. Dalam kerjasama tersebut, dibutuhkannya bahasa untuk menghubungkan komunikasi antar satu negara dan negara lainnya. Tidak mungkin apabila Indonesia dan Jepang bekerja sama, tetapi kedua negara tersebut masih menggunakan bahasanya masing-masing. Jika demikian, maka akan timbul miscommunication dan akan merugikan kedua pihak. Karena itulah dibutuhkannya bahasa pendukung untuk menghubungkan komunikasi kedua negara tersebut. Bahasa pendukung inilah yang nantinya akan disebut dengan bahasa internasional. Sebelumnya, bahasa Yunani, Latin, bahkan Prancis pernah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada abad ke-20 mulai banyak negara yang bekerja sama dengan negara lainnya. Karena itu dibutuhkannya bahasa penghubung. Maka dibuatlah bahasa Esperanto yang berbasis dari campuran bahasa-bahasa Eropa. Namun, bahasa Esperanto ini dianggap gagal disebarluaskan dan tidak banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya. Pada saat yang bersamaan, pedagang, pelaut, dan tentara Inggris mulai menjelajahi beberapa negara, bahkan menetap di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan bahasa Inggris mulai tersebar dan digunakan oleh orang banyak. Bahasa Inggris pun mulai digunakan di seluruh dunia dan menjadi bahasa internasional. Sejak sekolah dasar, bahasa Inggris menjadi pelajaran yang wajib untuk dipelajari oleh siswanya. Bahasa Inggris menjadi populer di kalangan remaja karena adanya musik, film, dan selebriti yang berbahasa Inggris. Berkat perkembangan teknologi juga, hal-hal seperti ini lebih mudah untuk diakses melalui internet. Bahkan saat ini bahasa Inggris tidak hanya dapat dipelajari di sekolah. Banyak media seperti blog, aplikasi, dan sebagainya dapat memudahkan kita untuk belajar bahasa Inggris. Namun, tidak hanya bahasa Inggris, seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi seperti ini, beberapa negara seperti China, Jepang, bahkan Korea pun memiliki daya tarik tersendiri untuk dipelajari. Tidak hanya pemerintah yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut, tetapi produk Cina, animasi yang berbahasa Jepang, hingga boyband dan girl band Korea diminati oleh masyarakat khususnya remaja. Hal ini membuat banyak orang yang tertarik untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Lantas, apakah menguasai bahasa asing merupakan hal yang penting di era globalisasi? Selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka. Bahasa asing kini banyak digunakan oleh banyak orang, khususnya di Indonesia.
Banyak perusahaan asing yang mulai berkembang di Indonesia. Saat ini, bahasa asing sangat berpengaruh dalam kriteria atau syarat-syarat pekerjaan tertentu, bahkan pendidikan tertentu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saat ini tidak hanya bahasa Inggris yang penting untuk dikuasai, namun ada beberapa bahasa lainnya yang dianggap bisa menjadi potensi bahasa internasional ke depannya. Beberapa alasan pentingnya menguasai bahasa asing di era globalisasi adalah yang pertama, dapat menambah pengetahuan global. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mempelajari suatu bahasa, sudah pada dasarnya kita akan mencari tahu atau bahkan sudah mengetahui tentang negara bahasa yang dipelajari tersebut. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang kondisi global saat ini. Kita jadi dapat membandingkan antar satu negara dan negara lainnya. Hal ini sangat berguna jika bidang yang kita minati sejalur dengan bahasa yang kita pelajari. Yang kedua, kita dapat menjalin persahabatan ataupun membangun jaringan internasional jika kita dapat menguasai bahasa asing. Karena bahasa Inggris sekarang adalah bahasa internasional, jika kita menguasai bahasa Inggris saja, kita dapat membangun jaringan internasional. Hal ini lagi-lagi dapat membantu jika bidang yang kita minati sejalur dengan bahasa yang kita pelajari. Tidak dapat dipungkiri juga di era globalisasi seperti ini, menguasai bahasa asing dapat menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa dengan menguasai bahasa asing, Anda dapat terlihat lebih hebat ataupun lebih keren. Hal ini disebabkan karena orang yang dapat menguasai lebih dari satu bahasa dipandang sebagai manusia yang memiliki intelektual di atas rata-rata. Belakangan ini, kata open-minded cukup populer. Apakah sebenarnya arti kata open-minded tersebut? Open-minded berarti berpikiran luas ataupun terbuka. Orang-orang yang dapat menguasai lebih dari satu bahasa dianggap sebagai orang yang open-minded. Karena orang tersebut tidak hanya memandang dari salah satu sudut pandang negara, tetapi dari dua ataupun lebih sudut pandang. Orang-orang open-minded juga dianggap lebih bisa menyesuaikan dirinya dalam beradaptasi. Terakhir, ada kesimpulan. Di era globalisasi seperti ini, menguasai bahasa asing tentunya memiliki banyak kelebihan. Sampai saat ini, menguasai bahasa asing dapat dikatakan hampir tidak memiliki sisi negatifnya. Menguasai bahasa asing tentunya memiliki nilai plus untuk seseorang yang mendalami bidang tertentu yang sejalur dengan bahasa yang dipelajari. Tetapi, kita sebagai bangsa Indonesia, baiknya tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan.